kawan-kawan, saya Desi Rizky Putri, saat ini berperan sebagai Product Manager TaniHub. Di video kali ini, saya akan membantu Anda bagaimana mengimplementasikan manajemen produk untuk sebuah startup. Dari mulai tahapan product development hingga bagaimana seorang product manager membentuk dan menjaga sebuah tim manajemen produk yang baik. Simak selengkapnya dalam topik bahasan Managing Product Development for Startup. Apa sih product development itu? Product development adalah proses yang dilakukan untuk menghasilkan produk baru kepada pelanggan atau pasar. Proses ini mencakup beberapa tahap, mulai dari mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan informasi tentang kebutuhan target pasar, menghasilkan ide, merancang produk, melakukan pengujian apakah produk tersebut sesuai atau tidak, hingga melakukan pengukuran dampak dari produk dan merencanakan pengembangan selanjutnya. Mengapa product development penting bagi sebuah perusahaan? Pada dasarnya, seiring perkembangan zaman, teknologi dan inovasi semakin diperlukan untuk bertahan dalam persaingan bisnis, meraih hasil yang lebih optimal, kebutuhan dari pasar yang semakin banyak. Nah, setiap perusahaan harus menggabungkan kreativitas, penemuan, dan ide untuk mengembangkan sebuah produk yang bisa terus disukai oleh pelanggan. Ketiga hal tersebut tergabung dalam product development. Produk yang dikembangkan berada pada irisan antara teknologi, bisnis, dan pengalaman pengguna. Dan inti dari produk yang berkualitas ialah harus bermanfaat, diinginkan konsumen, memiliki daya guna, dan layak untuk digunakan. Product management adalah sebuah proses untuk mengakomodasi pengembangan produk sehingga mendapatkan tujuan dari produk tersebut. Sehingga product management dapat dikatakan proses memaksimalkan nilai bisnis dari suatu produk dan membuat solusi yang optimal dengan sumber daya yang tersedia. Sumber daya apa saja yang mempengaruhi proses pengembangan produk? 1. Sumber daya manusia yang meliputi tim pengembang dan tim operasional. 2. Pendanaan. 3. Teknologi. Dan keempat, waktu. Dalam melakukan product development, Agile Development Methods adalah salah satu metodologi pengembangan perangkat lunak yang dapat digunakan. Metode ini diartikan sebagai pengembangan software atau perangkat lunak dengan cara cepat, mudah beradaptasi dengan perkembangan, dan memberikan kepuasan lebih kepada para pelanggan. Ada beberapa langkah dalam Agile Development Methods, yaitu pertama, perencanaan, yakni developer dan klien membuat rencana tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Kedua, implementasi proses di mana programmer melakukan pengkodean perangkat lunak. Ketiga, tes perangkat lunak. Di sini, perangkat lunak yang telah dibuat dites oleh bagian quality control. Keempat, dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses maintenance ke depannya. Kelima, deployment, yaitu proses yang dilakukan oleh tim quality control untuk menguji kualitas sistem. Setelah sistem memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap dideploy. Selanjutnya tahap ke-6, pemeliharaan. Tidak ada perangkat lunak yang 100% bebas dari bug. Oleh karena itu, sangatlah penting agar perangkat lunak dipelihara secara berkala. Adapun beberapa keuntungan dari Agile Development Methods, yakni menambah produktivitas tim, menambah kualitas dari perangkat lunak, menambah kepuasan dari klien, dan menghemat biaya. Dalam mengimplementasikan product development untuk sebuah startup, product management seperti apa sih yang harus kita terapkan? Pertanyaan ini sangat penting karena akan mengatur tentang bagaimana membentuk dan menjaga sebuah tim manajemen produk. Tanggung jawab seperti apa yang akan kita percayakan kepada tim, dan fungsi apa saja yang akan dibutuhkan untuk melengkapi kinerja mereka. Seorang product manager bertugas mengelola proses tersebut secara detail. Seperti yang telah digambarkan pada definisi product management sebelumnya, prosesnya merupakan irisan dari beberapa komponen. Hal tersebut berimplikasi pada tugas seorang product manager. Untuk mengkondisikan tim internal dalam sebuah perusahaan, tidak hanya tim pengembang,
namun termasuk tim penjualan, pemasaran, hingga tim pendukung lainnya. Selain untuk menyatukan visi, seorang product manager juga harus memahami ragam perspektif yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Setelah produk mulai dikembangkan tim developer, desainer, dan tim lainnya, tugas product manager selanjutnya adalah melakukan pengukuran. Baik pengukuran atas kemajuan proses, kesesuaian terhadap spesifikasi, hingga status pengujian. Proses tersebut juga harus dilakukan bersamaan dengan analisis kinerja produk secara berkelanjutan. Proses pengawasan juga tetap perlu dilakukan untuk memastikan roadmap produk tetap terjaga dan prioritas pekerjaan dapat teratur. Melihat dari berbagai proses development tersebut, seorang product manager haruslah seseorang yang big picture thinker, detail oriented, technical, expert on market, voice of customer, a leader, juga jack of all trades. Artinya mampu melakukan banyak tugas berbeda secara bersamaan. Product manager harus memimpin dan mengelola beragam stakeholders untuk pengembangan produk. Beberapa di antaranya seperti tim pengembang, product designer, UX researcher, QA tester, marketing, finance, operations, sales, customer service, hingga pimpinan perusahaan. Peran-peran tersebut berkolaborasi dalam pengembangan produk mulai dari perencanaan, desain, pengembangan perangkat lunak, hingga memasarkan kepada konsumen sesuai dengan prioritas yang telah disepakati bersama dengan product manager. Menciptakan development team yang cross-functional sekaligus self-organized bukanlah hal yang mudah. Ada proses yang harus dilalui bersama waktu dan kesabaran untuk melakukan peningkatan tim hingga mencapai tingkatan seperti itu. Sederhananya, development team is a builder. Sekian penjelasan singkat mengenai Managing Product Development for Startups. Semoga bermanfaat dan membantu kamu menerapkan manajemen produk yang baik untuk startup kamu. Sampai jumpa di lain waktu.